Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 kelas 11 MIPA 3. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang siklus dan hukum 2 termodinamika. Perkenalkan, nama saya Sri Sugiati. Saya Salsa Nisa. Saya Mustari. Saya Priya Putra. Saya Fidara Mataputra. Dan teman kita satu lagi, Riyati. Siklus termodinamika dan hukum 2 termodinamika. Pengertian siklus. Siklus adalah serangkaian proses yang dimulai dari suatu keadaan awal dan berakhir pada keadaan yang sama dengan keadaan awalnya. Agar dapat melakukan usaha terus-menerus, suatu sistem harus bekerja dalam satu siklus. Ada dua macam siklus, yaitu siklus reversible atau siklus yang dapat balik, dan irreversible atau siklus yang tidak dapat balik. Siklus Carnot. Siklus Carnot dicetuskan oleh Nicholas Leonard Sadi Carnot yang merumuskan ide-ide dasar dari termodinamika. Ia mengatakan bahwa semua perpindahan atau pergerakan berhubungan dengan kalor. Pada siklus Carnot terdapat 4 proses, yaitu pemuaian secara isotermik atau AB, pemuaian secara adiabatik atau BC, pemampatan secara isotermal atau CD, dan pemampatan secara adiabatik atau DA. Siklus Carnot diterapkan pada mesin kalor Carnot. Mesin kalor Carnot. Karakteristik mesin kalor Carnot dinyatakan dengan efisiensi mesin, yaitu eta, yakni perbandingan antara usaha yang dilakukan dengan kalor yang diserap. Secara matematis ditulis sebagai berikut ini. Eta sama dengan W per QT kali 100%, atau eta sama dengan QT QR per QT kali 100%, atau eta sama dengan 1 dikurang QR per QT dikali 100%. Usaha pada mesin pemanas Carnot yaitu W sama dengan QT dikurang QY. Keterangan. Eta yaitu efisiensi mesin, TR yaitu temperatur pada reservoir rendah, CT yaitu temperatur pada reservoir tinggi, QR yaitu kalor yang dibuang pada reservoir rendah, QT yaitu kalor yang diserap pada reservoir tinggi. Jika nilai kalor sebanding dengan nilai suhu, persamaan di atas dapat menjadi persamaan eta sama dengan 1 dikurang TR per TT kali 100%. Mesin pendingin Carnot. Contoh dari mesin pendingin Carnot antara lain mesin pendingin ruangan dan lemari es. Siklus mesin pendingin Carnot merupakan kebalikan siklus mesin kalor Carnot karena siklusnya reversible atau dapat dibalik. Usaha pada mesin pendingin Carnot dapat dituliskan W sama dengan QT dikurang QR. Karakteristik pada mesin pendingin dinyatakan dengan koefisien performansi atau koefisien kinerja yang simbolnya KD. Koefisien kinerja didefinisikan sebagai perbandingan antara kalor yang dipindahkan dengan usaha yang dilakukan sistem. KP sama dengan QT per W sama dengan QT per QT dikurang QR. KP sama dengan TT per TT dikurang TR. KP sama dengan 1 per P. Keterangan. KD koefisien kinerja mesin pendingin. QR kalor yang dipindahkan dari reservoir dingin. QT kalor yang dibuang ke reservoir panas. Contoh soal 1. Mesin Carnot bekerja pada reservoir bersuhu 300K dan 600K dan menyerap kalor 500 kJ. Berapakah kalor yang terbuang oleh mesin Carnot tersebut? Penyelesaian.
diketahui T1 sama dengan 600K, T2 sama dengan 300K, Q1 sama dengan 500 kJ. Ditanyakan Q2. Jawab, 0 sama dengan 1 dikurang T2 per T1 dikali 100% sama dengan 1 dikurang 300 per 600 dikali 100% sama dengan setengah dikali 100% sama dengan 50%. Menghitung Q2 dengan menggunakan persamaan efisiensi. 0 sama dengan 1 dikurang Q2 per Q1 dikali 100%. 50% sama dengan 1 dikurang Q1 per 500 dikali 100%. Setengah sama dengan 1 dikurang Q1 per 500. Q1 per 500 sama dengan setengah. Q1 sama dengan 250 kJ. Jadi kalor yang terbuang oleh mesin adalah sebesar 250 kJ. Kulkas memiliki koefisien performansi 6. Jika suhu ruangan di lingkungan 28 derajat Celcius, maka suhu paling rendah kulkas tersebut adalah penyelesaian. Diketahui Kp sama dengan 6, T1 sama dengan kurung buka 28 ditambah 273 kurung tutup K sama dengan 301 K. Yang ditanyakan adalah T2. Jawab, koefisien performansi maksimum diperoleh sebagai berikut. Kp sama dengan T2 dibagi T1 dikurang T2 dengan T1 adalah suhu tinggi dan T2 adalah suhu rendah. Dari persamaan tersebut diperoleh Kp T1 dikurang Kp T2 sama dengan T2. Kp T1 sama dengan T2 kurung buka 1 ditambah Kp kurung tutup. T2 sama dengan Kp dibagi kurung buka 1 ditambah Kp kurung tutup dikali T1 sama dengan 6 dibagi kurung buka 1 ditambah 6 kurung tutup kurung buka 301 kurung tutup sama dengan 258 K sama dengan 258 K minus 273 sama dengan minus 150 Celcius. Suhu paling rendah di dalam lemari es adalah minus 150 Celcius. Jadi kesimpulannya yaitu 1. Termodinamika adalah ilmu tentang energi yang secara spesifik membahas tentang hubungan antara energi panas dengan kerja. 2. Hukum kedua termodinamika mengatakan bahwa aliran kalor memiliki arah. Dengan kata lain, tidak semua proses di alam adalah reversible. Arahnya dapat dibalik. Hukum kedua termodinamika menyatakan bahwa kalor mengalir secara spontan dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah dan tidak pernah mengalir secara spontan dalam arah kebalikannya. 3. Terdapat dua pernyataan dari hukum termodinamika 2, pernyataan Kelvin-Planck yang diperuntukkan untuk mesin kalor dan pernyataan Clausius yang diperuntukkan untuk mesin pendingin atau pompa kalor. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.